Oke, kita lanjut ke masih di subbab yang kedua ya tentang hukum Hooke. Nah, kita mau membahas tentang energi potensial pegas. Jadi energi potensial pegas ini adalah kemampuan pegas untuk kembali ke posisi semula. Pastinya sudah tidak asing dengan kata-kata energi potensial ya. Energi potensial itu ada macam-macam, ada energi potensial gravitasi. Di sini juga akan kita bahas tentang energi potensial pegas. Kalau energi potensial gravitasi yang kemarin ya di bab usaha dan energi sudah pernah dibahas. Nah, ini masih dengan grafiknya hukum Hooke. Jadi ada gaya di sumbu vertikalnya dan panjangnya di sumbu horizontalnya. Nah, gimana Miss cara cari besar energi potensial pegas dari grafik? Nah, jadi kalau misalkan di grafik seperti ini, daerah yang diarsir, yang ini ya, ini itu sama dengan usaha yang dilakukan untuk menarik pegas. Nah, kalau anak-anak masih ingat hubungan usaha dengan energi, khususnya dengan energi potensial ya. Usaha ini sama dengan perubahan energi potensial. Kalau di bab usaha dan energi, kita juga pernah belajar kalau usaha itu juga sama dengan perubahan energi kinetik. Nah, energi potensial pegas ini juga dapat ditentukan dengan mencari luas di bawah grafik. Nah, jadi luas di bawah grafik maksudnya gimana? Ini kan ada grafik nih. Grafiknya tuh yang garis lurus ini ya. Grafik lurus ini. Nah, di bawah grafik garis lurus ini adalah daerah yang luasannya itu sama dengan besar energi potensial pegas. Oke, jadi tadi kan juga luasan di bawah grafik ini juga sama dengan atau menunjukkan usaha yang dilakukan oleh pegas ya. Jadi usahanya itu sama dengan besar energi potensialnya. Ini sama dengan luas segitiga yang diarsir. Nah, kalau kita mau cari luas segitiga, oke, kalau luas segitiga ini dari SD ya, sudah pernah diajarin ya. Luas segitiga rumusnya apa sih? Luas segitiga ya, luas segitiga. Ini segitiga ya, bukan delta. Luas segitiga itu kalau kalian masih ingat, rumusannya adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Nah, alasannya ini dari 0 sampai ke X. Ini panjangnya berapa sih? Ini panjangnya adalah delta X. Ya, alasnya itu delta X. Nah, tingginya berapa? Tingginya itu F. Ya, dari 0 sampai F tingginya itu F. Nah, berarti luas segitiga ini kan tadi sama dengan energi potensial ya. Boleh kita tulis energi potensial. Energi potensial itu sama dengan setengah dikali alas. Alasnya itu delta X dikali tingginya. Tingginya itu F ya, menunjukkan gayanya. Nah, ini nanti kita dapatkan sama dengan rumusan yang di atas. Jadi setengah F delta X. Nah, kalau kemarin di video selanjutnya, di video sebelumnya ya, waktu belajar hukum Hooke, itu kan persamaan matematisnya gini. F sama dengan K dikali delta X. Nah, ini kalau kita masukkan di sebelah sini ya, ini bisa kita dapatkan EP sama dengan setengah. Ini K dikali delta X, ini miliknya F, dikali delta X. Nah, ini kalau kita buka tanda kurungnya, EP itu sama dengan setengah dikali K dikali delta X kuadrat. Nah, jadi bukan X kuadratnya ya, tapi delta X-nya, perubahan panjangnya yang dikuadratkan. Gitu. Oke, ini saya hapus dulu. Nah, EP itu adalah energi potensial pegas. Satuan energi
kalau kalian masih ingat adalah Joule. Kemudian untuk F ini adalah sebagai gaya yang bekerja pada pegas. Gaya ini satuannya adalah Newton. Kemudian K ini adalah tetapan pegas. Satuan tetapan pegas itu adalah Newton per meter. Kemudian delta X-nya adalah pertambahan panjang pegas. Selanjutnya, kalau di SMP nih, saya rasa sudah pernah dipelajari ya tentang susunan pegas. Ini kaitannya dengan hukum Hooke. Nah, susunan pegas itu ada dua. Yang pertama ada susunan seri, kemudian susunan paralel. Nah, nanti kalau di soal-soal yang akan kalian temui, kebanyakan nanti ada penggabungannya. Jadi gabungan antara seri dan paralel. Bisa juga disebut dengan susunan campuran. Nah, susunan seri yang pertama. Oke, ini saya tampilkan sebuah gambar ya. Ini ada dua buah pegas disusun seri. Disusun seri itu artinya disambungkan langsung ya. Jadi dari pegas dengan pegas langsung. Oke, ini jadi atas dan bawah seperti ini. Misalkan ini pegasnya konstantanya adalah K1, kemudian pegas yang kedua konstantanya adalah K2. Nah, besar dari susunan seri ini, besar konstanta pegasnya, itu bisa digantikan dengan sebuah pegas yang nilai konstantanya itu sama dengan konstanta kedua pegas ini. Jadi, samanya dalam arti konstanta pengganti ibaratnya. Jadi nanti akan kita pelajari tentang konstanta pegas penggantinya. Kalau ini susunan seri, berarti simbolnya adalah Ks. Ini tidak kelihatan ya S-nya. Nah, teorinya seperti ini. Gaya tarik yang dialami tiap pegas sama besar, dan gaya tarik ini sama dengan gaya tarik yang dialami pegas pengganti. Pegas pengganti yang ini ya. Jadi gaya tarik yang dialami K1 dan K2 itu sama. Kemudian gaya tariknya itu juga sama dengan gaya tarik yang dialami oleh pegas penggantinya. Ini pegas pengganti, ini pegas yang awal. Berarti kita boleh tuliskan F1 sama dengan F2 sama dengan F. Ya. Ini kalau saya gambarkan di sebelah sini, ini tuh dia mengalami F1. Nah, ini juga mengalami F2. Nah, besarnya itu sama, F. Ini juga F. Nah, ibaratkannya seperti itu. Kemudian pertambahan panjang pegas pengganti seri, delta X, itu sama dengan total pertambahan panjang tiap-tiap pegas. Nah, misalkan ini pertambahan panjang pegasnya delta X1 ya, kemudian yang di sini delta X2. Nah, di pegas pengganti ini, dia pertambahan panjangnya itu sama dengan total pertambahan panjang kedua pegas ini. Jadi boleh dituliskan delta X sama dengan delta X1 ditambah delta X2. Nah, ini untuk perumusannya ya. Kita gunakan hukum Hooke untuk pegas. Ini untuk yang pegas pertama dan pegas kedua dari hukum Hooke-nya ya. Ini untuk pegas penggantinya. Nah, ini kalau kita buat delta X sama dengan diperoleh seperti ini. Tadi kita punya persamaan delta X sama dengan delta X1 ditambah delta X2. Nah, tinggal dimasukkan saja nih, delta X-nya kita punya F per KS, delta X1, F1 per K1, delta X2 kita punya F2 per K2. Kalau dioperasikan, ini F, F, dan F, ini kan sama. Boleh dicoret. Dicoret, kemudian dia menjadi nilainya 1. Kita punya 1 per KS sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2. Nah, ini menjadi dasar rumusan untuk mencari konstanta pegas pengganti pada rangkaian seri. Nah, secara umum rumusannya seperti ini. 1 per KS sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai N untuk 1 per KI. Jadi ini kalau di sigma, dia kalau diuraikan menjadi 1 per KS sama dengan 1 per K1, ditambah 1 per K2, ditambah 1 per K3, ditambah dan seterusnya.
Jadi misalkan, kalau misalkan soalnya itu digunakan untuk kasus 2 pegas saja. 2 pegas, oh berarti nanti kalau cari susunan serinya, kita cuman menggunakan sampai di K2 saja. Jadi 1/K1 ditambah 1/K2. Nah, gimana Miss kalau pegasnya itu ada 4? Boleh 4 ya, 4 pegas seri. Nah, ini tak tambahkan seri. Kalau ada 4 pegas seri, berarti 1/Ks sama dengan 1/K1 ditambah 1/K2 ditambah 1/K3 ditambah 1/K4. Nah, jadi disesuaikan saja dengan jumlah pegasnya.